diurusin, kalau yang ini harus diurusin kak. Karena apa? Karena bikin malu. Bikin malunya apa? Kalau bikin malu dia doang nggak apa-apa, tapi ini bikin malu nama kakak gue juga karena mengatasnamakan Kaniki ya. Nanti kita juga yakin mereka mengatasnamakan minta donasi. Yakin nggak ngikuti, gue nggak usah didonasi, doa aja doa. Yakin pembacaan playback. Ya Allah, itu namanya mereka buka open donasi loh. Open donasi tuh lari ke kantongnya sendiri. Dah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ungkapan itulah yang agaknya mampu menggambarkan kondisi Nikita Mirzani saat ini. Di tengah lika-liku perjuangannya menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani harus dipusingkan pula dengan beragam kontroversi yang terjadi di jagat maya. Terbaru, pihak Nikita nampaknya telah terusik dengan munculnya gerakan pengumpulan donasi yang muncul secara tiba-tiba di media sosial. Pasalnya, gerakan pengumpulan donasi tersebut mengatasnamakan Nikita, sedangkan diduga tak sepeser pun uang yang diperoleh disalurkan ke tangan keluarga. Sontak saja, hal itu berhasil memancing emosi Lintang selaku adik dari Nikita Mirzani. Lantas, seperti apakah pesan Lintang kepada dua orang yang disebut mengatasnamakan Nikita untuk kepentingan pribadi itu? Kita nggak usah diurusin, kalau yang ini harus diurusin kak. Karena apa? Karena bikin malu. Bikin malunya apa? Kalau bikin malu dia doang nggak apa-apa, tapi ini bikin malu nama kakak gue juga karena mengatasnamakan Kaniki ya. Dan buat Bunda Paulina nih sama Kak Sil ya kan, stop ngambil keuntungan ya. Stop ngambil keuntungan pakai atas nama kakak gua. Kalau mau pansos silakan lu pansos. Tapi kalau misalkan ya Allah, itu namanya mereka buka open donasi loh. Open donasi tuh lari ke kantongnya sendiri. Dah. Gak usah lu begitu-begitu. Lu biar apa begitu? Logika aja. Ngapain? Kakak gue tuh kalian kasih donasi sama orang yang udah kaya raya. ngapain? Tapi yang paling pengen gue tekenin nih ya buat dua orang ini, nih buat Bunda Paulina sama Kasil, kalau mau open donasi silakan open donasi, tapi pakai nama diri lu sendiri. Munculnya gerakan pengumpulan donasi tersebut nampaknya benar-benar berhasil memancing amarah dari Lintang. Sampai-sampai berhembus kencang sebuah kabar yang menyebut Lintang diduga akan membawa perkara ini ke ranah hukum. Namun, berbeda dengan Lintang yang terbakar api amarah, Nikita justru menanggapinya dengan lebih tenang. Ya, ketika ditemui pasca menjalani agenda sidang lanjutan, pada tanggal 16 Oktober 2025 kemarin, Nikita hanya meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita juga yakin mereka mengatasnamakan minta donasi. Yakin nggak ngikuti, gue nggak usah didonasi, doa aja doa. Selain dipusingkan dengan munculnya gerakan pengumpulan donasi yang membawa-bawa namanya, Nikita Mirzani harus pula diterpa kabar kurang enak seputar kesehatan sang putra yang kembali menurun. Berdasarkan sederet unggahan yang muncul di media sosial, kondisi itu bahkan sampai memaksa putra Nikita untuk dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Ya, bak tidak ada habisnya memang deretan rintangan yang datang menyapa di tengah upayanya memperjuangkan keadilan. Ketika ditemui, Nikita pun tak menampik bahwa hal ini telah memberikan dampak bagi hidupnya. Sampai-sampai Nikita harus mengalami penurunan berat badan karenanya. Dia Facebook, influenza golongan A. Adek, masuk rumah sakit lagi. Gimana tadi? Terus panasnya kadang 39, 40. Jadi masuk rumah sakit salah anak, kurus tuh, gara-gara mikirin anak sakit. Sampai kulitnya kelihatan. Turun berapa kilo kak? Nggak tahu turun berapa kilo. Apa? Kan nggak pernah ninggalin anak. Paling ninggalin anak tuh seminggu. Karena
time luar negeri kalau ini nggak tahu Memberikan lagi alasannya pengertian ke apa. anak seperti apa kan? Ya, karena kan ada fasilitas telepon di dalam rutan, bisa video call, jadi kita kalau Aska Arkana kan tidurnya satu kamar sama aku. Jadi ya bercandanya, baunya, apalagi kalau kondisi ulangan, gimana kan. Bila ditarik ke belakang, kondisi kesehatan putra Nikita memang cukup terganggu selama proses hukum ini berjalan. Pasalnya, pada bulan Agustus tahun 2025 silam, sang putra juga sempat dilarikan ke rumah sakit akibat kesehatannya yang terus menurun. Hal itu pula yang sempat menjadikan momen menyentuh di persidangan, yakni ketika Nikita dipertemukan untuk pertama kalinya dengan sang putra pasca pulang dari rumah sakit. Iya, anaknya suruh masuk sebentar. Dia tuh lagi sakit, kemarin baru pulang dari rumah sakit, di rumah nggak ada siapa-siapa karena kan Aska sekolah, supir juga nganterin Aska sekolah yang lumayan jauh, makanya mau nggak mau harus dibawa karena di rumahnya nggak ada orang. Jadi anak ini baru pulang tadi malam dari rumah sakit lagi. Untuk simptom? Dia tuh punya masalah pencernaan gitulah, sama kasusnya sama yang kemarin. Bahkan kemarin sempat mau operasi apa segala macam, akhirnya disembuhin dulu, ternyata tadi malam dia kumat lagi. Makanya kemarin tuh jam 9 apa jam 8 tuh dibawa lagi ke rumah sakit kita. Ada dia nyari gitu. Kalau itu udah pasti, sampai teteh-tetehnya dimarahin karena biasanya kan yang nemenin tidur, terus yang nemenin rumah sakit kan Niki. Jadi kayak pas kemarin rumah sakit kan aku sama Ami suntiknya, aku nggak mau kalau nggak sama Ami lah gitu. Tapi ya aja kayak gitu. Jadi kita juga yang ada di sebelahnya juga sedih atau gimana, tapi ya mau nggak mau, jadi akhirnya dipaksa aja. Lagi sakit apa dok? Mungkin Askana? Nggak ada sih, bukan kapasitas saya untuk ngasih tahu sakitnya apa, yang pastinya dia lagi sakit. Kan memang dari kemarin itu sempat yang sakit kena usus buntu ya, kena usus buntu, jadi belum sembuh sempurna. Gitu. Yang sekarang ini nggak tahu sakitnya apa lagi tambahannya, yang pastinya Arkananya keadaannya lagi pucet, memang lemes banget. Terlepas dari semua persoalan yang tiba di depan mata, upaya Nikita Mirzani untuk memperjuangkan keadilan masih tetap berjalan seperti biasa. Dan pada tanggal 16 Oktober 2025 kemarin, sidang lanjutan perkara Nikita dan Dr. Reza kembali diselenggarakan dengan agenda pembacaan nota pembelaan alias pledoi. Dan dalam sidang kemarin, terdapat satu momen mencolok, yakni ketika Nikita menyajikan sebuah cerita tentang sepak terjang salah satu jaksa penuntut umum yang bertugas dalam perkaranya, di mana sang JPU tersebut nyatanya sedang diperhatikan oleh salah satu organisasi advokat terkait tuntutannya dalam perkara dugaan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Perkara pidana register perkara nomor 734 Jakarta Barat, jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Regina Donasi Homi Esa. Jaksa tersebut sama dengan jaksa penuntut umum yang membuat, menyusun, menandatangani surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara saya. Yang menarik dari perkara tersebut adalah adanya sekelompok organisasi yang menamakan dirinya Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia atau APKSLI, di mana organisasi ini konsen menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu kejahatan satwa liar yang terjadi di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Organisasi Advokat dan Penelitian Satwa Liar Indonesia secara hukum saat ini sedang mengikuti
JKT, sehingga organisasi advokat dan penelitian kejahatan satwa liar Indonesia menjadi amikus curiae atau sahabat pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mereka menganggap bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Hombing SH tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaksa penuntut umum yang bernama Revina Donasi Hombing SH terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumartiko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 7A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 ke 1 KUHP. Akan tetapi dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum Revina Donasi Hombing SH hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumartiko 1 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Itu pun tuntutan tersebut ditunda sebanyak 2 kali, yakni pada Rabu 17 September 2025 dan Rabu 24 September 2025. Bahwa mengacu pada pasal 21 ayat 2 huruf junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Hombing SH hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumartiko selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang tersaji dalam pledoi Nikita Mirzani memang berhasil menyita perhatian. Bagaimana tidak, bila hal itu benar, dugaan tersebut bisa dipergunakan oleh Nikita Mirzani dalam langkah hukum lainnya. Dan ketika ditemui pasca sidang selesai, Nikita pun berbagi cerita tentang bagaimana ia berhasil menjalin komunikasi dengan organisasi advokat yang tengah mengamati sepak terjang salah satu jaksa penuntut umum. Lantas, seperti apakah penjelasan Nikita Mirzani terkait pertemuan tersebut? Ya itu tuh sebetulnya trigger itu tuh ini banget apa namanya mendadak itu. Iya. Pastinya mereka apa sih namanya on the spot itu tuh. Jadi udah mau jadi tiba-tiba ada yang bilang mau ketemu kita kan aku tuh nggak pernah dia ketemu sama orangnya aku kenal tapi kok rasanya hari itu boleh aja gitu masuk di orang. Akhirnya dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah tergiring yang biasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau kan tidak merugikan negara, tapi ditutupnya 11 tahun. Ini merugikan negara, tapi ditutupnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Makanya bingung kok, jomplang ya. Ya kami harapkan tentunya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan atas perkara ini. Kami optimis bahwa keadilan itu akan selalu ada. Apalagi kan belum ya, putusan hakim kan belum ya, gitu kan. Jadi nanti kalau kita bisa menentukan adil atau tidaknya kan setelah mendengar putusan dari majelis hakim ya. Tidak hanya menemui Nikita Mirzani, organisasi advokat pemerhati satwa yang dilindungi itu juga telah bertemu dengan Emma Waroka. Seperti diketahui, Emma Waroka merupakan salah satu selebritis dan pegiat media sosial yang selalu setia menyuarakan dukungan selama proses hukum Nikita Mirzani berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah pertemuan antara mereka?
Serta benarkah pula masih ada fakta tersembunyi yang belum dikuak oleh Nikita Mirzani? Yang tadi kasus tadi yang disebut sama Nikita. Wow, hebat. Seneng banget. Aku tuh suka banget sama Aqua karena aku juga punya anabul kayak anak aku sendiri. Jadi pas dengar itu tadi aku kaget banget loh. Jadi sebenarnya ada yang kurang sih dari kami kita itu. Jadi undang-undang itu Iya. mengatur pidana minimal. Oh, Ini kak press release-nya. oh ini press release-nya. Oke guys, nanti aku bahas ini ya. Terima kasih banyak. 3 tahun dan jaksa kita temukan menuntut di bawah ketentuan undang-undang. Padahal itu 3 tahun itu Minimal. udah minimalnya. Oke, ini ininya ya press release. Baik, saya akan sampaikan juga. Boleh ya? Boleh. Doli kasih nomor Mamski dong. Mintain nomornya tolong. Aku soalnya lagi megang. Oke, guys. See you ya Joni, Ben. Oke, this is advokat di atas 1 meter. Oh my god, ini guys yang tadi dibacain sama Niki. Wow, thank you banget kehadirannya ya. Thank you banget. Jaksanya Iya. saat ini yang menangani jaksanya Niki. Iya. Baik, ini ada faktanya. Jadi masyarakat berhak tahu ya Pak ya. Iya. Guys nih, Mamski, ternyata memang ada bukti dari keputusan yang dibuat oleh JPU yang tadi disebutkan oleh Niki. Satu yang masih kurang yaitu seharusnya itu minimal 3 tahun. Tapi bayangkan ya, vonisnya aja di bawah minimal. Kok bisa? Di bawah minimal 3 tahun. Dari sinilah kita bisa melihat potret penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, yang juga menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara saya. Jaksa penuntut umum telah mengkangkangi peraturan perundang-undangan atas nama negara, di mana seharusnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizky Jul Pratomo bin Bambang Sumardiko yang terbukti melakukan kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan tuntutan yang tinggi, malah dituntut denda yakni 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidi 3 bulan penjara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.